ketemu lagi di talk show Solusi SDM bareng teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Ada CEO-nya yang hadir pagi hari ini, ada Ibu Novianing Tiasuti, dan juga narasumber tamunya nanti saya perkenalkan ke Anda, ada Ibu Yosita Nila Dewi, koreksi nama kalau nanti saya salah Bu Yosi. Beliau adalah HR Officer PT Meiji Indonesia. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Mas Aldi, selamat pagi sahabat Merkuri semuanya, juga Mbak Yosi. Apa kabar Mbak Yosi, sehat? Alhamdulillah sehat. Wajahnya kelihatan kayak pelangi begitu. Karena Iya, PT-nya adalah Meiji Kuibinio. Nggak pakai Kuibinio ya. Ya, selamat datang di Merkuri ya Mbak ya. Iya, Oke, selamat pagi Mbak. Ya, sehat-sehat. Dan Bu Novi kurang sehat tapi semangat ya. Semangat, ini kan dari farmasi, jadi serasa meskipun Oh iya, sakit diobati sudah gitu ya. diobati, betul. Oh, enak ya jadi suaminya Bu Novi ya. Kalau sakit dekatkan sama farmasi. Jadi kalau sakit dibawa ke apotek kimia farma gitu. Langsung auranya sembuh. Ada obat, ada healing Mbak. Ada kalau healing sering ini. Tinggal tapi sering nggak ngomong-ngomong tiba-tiba healing. Bukit Tinggi Gitu. Oke, tapi hari ini kita memang akan ngobrol-ngobrol dengan PT Meiji Indonesia. Nanti saya akan tanya-tanya juga ke Mbak Yosi apa ini PT Meiji. Tapi hari ini kita akan ngobrol soal apa Bu Novi? Jadi farmasi ini kan industri yang kalau kita bicara itu syarat Spesifik, dengan ya spesifik. Jadi kualifikasi SDM-nya itu kan khusus. Terus kemudian juga produk yang dihasilkan itu berdasarkan riset-riset yang yang riset-riset terbaru lah yang kayak gitu. Iya. Terus tadi tuh keunikannya antara lain yang lainnya mungkin sama ya. Terus mungkin inovasi-inovasi itu tadi kaitannya dengan hasil-hasil riset. Jadi dan itu berdampak langsung terhadap kesehatan manusia seperti itu. Nah, dengan kan kita selama ini juga belum pernah membahas tentang industri farmasi itu seperti apa. Jadi kita kali ini akan membedah bagaimana mereka itu mulai dari merekrut, kemudian juga mengembangkan talenta yang ada di industri farmasi. Dan kali ini ya, kita mengundang salah satu pengelola dari industri farmasi, di mana waktu pandemi kemarin itu kan obat itu industri farmasi ini menjadi garda terdepan, booming gitu ya. Garda terdepan dan juga booming lah pada saat itu. Nah, ketika semuanya masih banyak yang jatuh, mereka booming, dan bagaimana mereka sekarang ini tetap mempertahankan supaya itu tadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti yang kemarin yang tak terduga itu mereka tetap bisa survive dan juga memberikan impact yang besar terhadap banyak orang kayak gitu. Iya, oke. Mbak Yosita Nila Dewi, betul namanya ya? Iya, betul Pak. Oke, Mbak Yosi, apa kabar Meiji Indonesia? So far so good? Alhamdulillah baik gitu. Ya bersyukurnya kami adalah industri yang sebenarnya pada saat pandemi itu adalah ujian ya Pak ya. Oh, ujian. Gitu. Ujian dalam artian itu seberapa besar perusahaan itu bisa survive itu mungkin terujinya saat pandemi gitu. Oh gitu ya. Alhamdulillah kami survive, kami tidak ada pengurangan berusaha gitu ya. Tapi kan sebenarnya obat saat itu sedang banyak dibutuhkan. Ya banyak dibutuhkan. Tapi kalau melihat kami kan bertetangga waktu itu dengan peer ya Pak ya. Banyak perusahaan yang banyak perusahaan yang melay-off-kan karyawan gitu ya. Alhamdulillahnya kami tidak sampai seperti itu. Jadi alhamdulillah keluarga kami yang karyawan yang di tempat kami ini alhamdulillah sehat semua, kami selamat. bisa bertahan dalam kondisi yang saat itu sangat sulit gitu ya. Apakah obat waktu itu booming? Iya gitu. Ya. Tidak kenal maka tidak sayang. Meiji Indonesia, apa produk yang bisa gampang dikenali? Oh ini toh Meiji. Kenapa Mbak? Yang gampang dikenalin tuh kami dari F-Gitrocesnya. Gitu pada saat itu kemarin saya minum ini gitu. berok ini kemana nih ya, saya ngemut itu produknya tapi mungkin nggak tahu pabriknya. Ini pabriknya mana ya nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin rekan-rekan sangat familiar pada saat oh ya nanti batuk ini harus pakai F-Gitroces gitu ya. Iya. Apalagi kalau sampai terjadi nggak enak untuk nelen ya. Itu kan biasanya memang dibantu banget. Itu satu-satunya itu produknya.
Produk kami banyak Pak. Banyak, yang ya? terkenal itu, kenapa kok yang terkenal itu? Karena sebagian besar kami produknya antibiotik. Kalau antibiotik, antibiotik. yang kenal biasanya dokter. Iya, Karena ethical soalnya ya, bukan ethical. OTC ya, Iya. bukan over the counter ya. Iya. Jadi nggak dijual bebas begitu ya. Komposisi untuk ethical kami kan lebih besar daripada obat yang dijual bebasnya. Gitu. Tapi yang paling terkenal untuk yang dijual bebas adalah yang FG FG Troches. Kalau yang antibiotiknya apa? Sebenarnya FG Troches itu antibiotik. Oh, itu juga antibiotik yang lokal, Pak. Oh. Cuman kalau di Indonesia kadang-kadang itu kayak permen. Loh, kayak bener permen. Iya, kayak banget. permen iya. Itu Iya. padahal Berarti itu kan- antibiotik. Dan harusnya minumnya berarti satu. harusnya dengan prescription, cuman kalau Iya. di sini sebagian masih Kalau sudah nggak. enggak enak tak lepas gitu. Loh jangan, kasihkan ke saya. Lumayan kayak mut-mutan tuh. Kan Bu Novi tadi bilang itu Sebenarnya kayak yang- kalau saya sakit ngemut ya. Sebenarnya yang ada produk kami yang nggak ada antibiotiknya banget itu adalah SP Troches gitu. Tapi kalau antibiotik yang lokal untuk tenggorokan adalah FG Troches. Biasanya pakai itu enak kayak permen gitu. Iya, kan iya, bentuknya iya, donat. betul. Kalau yang ethical yang mungkin paling banyak orang pakai apa produknya Meiji, Mbak Yosi? Ethical yang paling banyak dipakai yang ya sebenarnya antibiotik itu apa? di dokter itu Pak. Oh yang gitu ya. Enggak, kalau boleh sebut mereknya apa? seperti Visilin yang Oh. seperti itu. Kami antibiotiknya ini untuk biasanya bisa untuk yang saya tahu ini yang kelihatan maksudnya ya saya tahu produknya itu tapi saya baru tahu di rumah sakit oh ini produk saya itu itu alah. di dokter gigi karena waktu Iya, itu iya, ada iya, flyernya gitu tapi selebihnya itu mungkin yang tahu kebanyakan kalau antibiotik itu kan memang nggak boleh iklan Mbak gitu Ya, karena ya, antibiotik ya, gitu ya. jadi yang paling tahu dokter biasanya kita taunya dalam Amoxicillin bentuk gitu ya ngerti nih. ya Iya, Visilin iya. kami Oh, biasanya kami Visilin, ya. Visilin gitu Visilin. cuman kan biasanya tulisan dokter itu susah dibaca ya Pak ya jadi Iya, iya, pasti iya, betul. kalau kita diresepkan tuh tahu tapi ya terima tulisannya nggak bisa baca Saya pikir dulu semua dokter tuh tulisannya jelek, tapi memang dielek-elekno supaya nggak gampang dibaca. ya memang harus Kira-kira dilatih gitu, iya kan? Harus dielek-elekno gimana supaya nggak orang baca nanti bisa beli langsung gitu Oh loh. iya iya iya. bahkan Masuk akal kakak saya yang dia dengan grup dokter gitu ya kakak saya perawat gitu mungkin sesama dokter itu juga kadang nggak bisa baca Lah ya resep itu Iya. kan salah Iya. jadi minta tolong dokter yang tolong ini dibacakan gitu ya ada gitu yang seperti itu. Iya 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 oke. Baik. Nah, Meiji Indonesia ini perusahaan lokal asli Kami PMA. Jawa Timur. Oh, PMA ya? Ya kami PMA, induknya ada di Jepang. Pak, Jepang. gitu ya, Ya karena namanya Meiji ya. Meiji. Gitu. Tadi pabrik apa tadi? Pelangi. 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 Padahal farmasi loh. Lah iya. Lah. Nah, saya kalau pelangi ingat yang gitu, Pak. Tahu. Lah Meiji ku Ibiniu itu loh. Merah, jingga, kuning loh terus. Sudah berapa lama, Mbak? Saya sejak tahun 2010, Pak, di Meiji-nya. Di Meiji-nya. Iya. Kalau Meiji-nya sendiri sudah Meiji cukup lama dari banget tahun ya. 74 kalau yang Wow. Meiji Indonesia. Tapi kalau iya, Meiji yang holding 1946, 1 tahun setelah 46 Indonesia. ya. menang. Oh. Jadi Sejak awal memang sudah PMA ya Meiji di Indonesia sudah ini. PMA. Bukan perusahaan lokal yang kemudian diakuisisi gitu bukan ya? Bukan Oh, PMA. oke. Berarti 74 ya masuk Indonesia. Indonesia berdirinya tahun 74. 1974. Di situ juga Di sudah di mana? Bangil ya? Ya tetap dipanggil. Tetap juga. dipanggil. Bukan di Pier, bukan. Bukan, kami berdiri sebelum PIR Pak gitu. Oh. Jadi salah satu waktu itu oh ada industri ya di sini akhirnya menjadi pertimbangan untuk misalnya salah satunya ada PIR kemudian oh ya ini bisa untuk kawasan industri gitu ya. Akhirnya menjadi kawasan yang di samping kami. Jaraknya 2 km dari perusahaan Dari kami. Pier. Oke. Dan rata-rata karyawan Meiji itu kuat-kuat ya? Tadi kan berdiri iya. sebelum PIR. Jadi Iya. bayangkan Mbak Yosi itu berdiri sebelum PIR itu ada sampai sekarang. Tapi ini duduk ya. Iya duduk Mungkin kuat. karena, Dipersilakan. oh, tapi kalau di kantor berdiri terus? Enggak toh. Enggak duduk. Yang Ada berdiri kan Meiji. Ada berapa karyawannya sekarang? Karyawan kami kalau perusahaan farmasi ini kan bukan padat karya. Iya iya iya. Kami memang padat modal ya. modal teknologi, teknologi, gitu ya. Jadi karyawan kami saat ini alhamdulillahnya 630-an lah Pak. 600. 35. Dan semuanya berkantor bekerja di
pabrik yang di Bangil itu? Ya, kami ada 3 divisi, ada head office di Jakarta, MRO seluruh Indonesia. MRO itu apa? Marketing Representative Office gitu. Jadi untuk pemasaran 600 termasuk yang semua itu? 600 Atau yang dipanggil doang? hanya dipanggil aja Ya, gitu. 635 Tapi yang kalau dipanggil. total semua di kisaran 750-an. 750-an, Iya. oke. Tapi head office tetap di Bangil atau di Jakarta? Jakarta kalau head office. Head office-nya di Jakarta ya. Iya. Oke. Berarti yang ditangani oleh Mbak, dalam tanda petik ditangani oleh Mbak Yosi itu 635 itu. Iya, kami untuk HR-nya di divisi plan itu, Pak. Gitu. 635 karyawan, tapi itu di luar outsource ya. Ada outsource juga. Kami dibantu dengan rekan-rekan yang security dan supporting dan lainnya sebagainya ya. Mungkin sekitar 750. Iya, iya. Yang menarik itu kan tadi statement dari Mbak Yosi di awal bahwa kita tahunya kalau perusahaan farmasi kan booming ya ketika, tapi itu justru menjadi ujian. Ujian untuk apa, Mbak? Ujian untuk bisa bertahan begitu maksudnya? Banyak pada saat pandemi itu sebenarnya menjadi membuka wawasan juga ya Pak ya gitu. Kami juga melihat gitu ya bagaimana misalnya di tetangga yang di sebelah kami kan kawasan areal industri PIR itu ya nggak banyak yang bertahan dan lain kokut atau yang sebagainya, layoff kayak gitu-gitu ya. layoff, atau mengalami kesulitan harus di shift gitu. Alhamdulillahnya kami jalan normal gitu. Di awal-awal ya banyak komposisi ya mungkin jadi akhirnya maju strategi yang A, B dan lain sebagainya. Tapi omset sempat naik melejit tinggi nggak kalau untuk FG Troches dan kawan-kawan dari Meiji ini ketika pandemi? Awal sempat agak malah turun ya? Karena apa? Kami sebagian besar diekspor ke Jepang untuk antibiotik. Beberapa yang justru takut ke rumah sakit waktu itu karena pandemi ya gitu lah, takut. Tapi setelah itu kami penjualannya naik pesat karena FG Troches. Jadi ceritanya saat ini medsos itu sangat powerful ya Pak. Powerful. Gitu ya, walaupun kami punya tim marketing terus tiba-tiba ada yang viral yang di TikTok itu ternyata pakai obat ini enak gitu ya. Dan itu sangat viral sekali, getok tular gitu. Bahkan sebenarnya di luar tim marketing kami gitu. Tapi akhirnya itu viral gitu, akhirnya itu sangat up-nya itu besar banget, apalagi kayak waktu itu kan misalnya orang mungkin apakah karena sakit benar-benar sakit ataukah karena memang aduh tenggorokanku sudah nggak enak ini harus segera karena waktu itu ada pandemi yang kayak gitu, mungkin orang agak pornografi. Iya. Orang-orang lebih sedikit banyak. Tidak, aduh jangan-jangan nanti gini ya, segera aja pakai ini gitu ya. gitu, karena ada COVID ya. Gitu ya. Tapi setelah itu alhamdulillah sih, jadinya pemasarannya rekan-rekan yang di unit FG Troches ini sempat di-save. Jadi karena penjualannya banyak sekali, kami harus segera kelabakan produksinya cepat ya nggak sampai kelabakan karena kami punya stok Pak banyak, tapi ada rasio stok yang memang waktu itu naik ya, sempat naik ya memang tinggi ya. Jadi memang kami harus segera build stoknya lagi. Kalau kondisi sekarang ini sudah mulai normal kembali ke stok yang sebelum pandemi atau tetap ada peningkatan, Mbak? Peningkatan sih Pak. Ada peningkatan ya. Karena jadi viral itu. Jadi berarti blessing in disguise-nya itu ya diviralkan oleh sosial media. Betul, begitu jadi ya. setelah itu kalau ada nggak enak gitu langsung sudah paling tidak terbantu untuk menjadi top of mind orang ketika masalah tenggorokan, nelen nggak enak apa FG Troches gitu ya. Bagus lah. Nanti kalau rezekinya banyak jangan lupa sama Mercury dan MSI ya. Oke. Ya kirim-kirim apa kayak gitu. Jaluan ya penjara ya. Iya. Jaluan ya. Oke. Nah sekarang kita akan bicara soal yang menjadi keahlian dari Mbak Yosi di bidang HR ya. Bu Novi, apa yang menurut catatan Bu Novi paling tidak sebagai pakar di bidang ini ya, konsultan SDM gitu ya. Ketika bicara farmasi itu membayangkannya Bu Novi piye Mbak? Apakah wah iki kalau farmasi ini kan
jumlah fakultasnya aja nggak banyak gitu loh. Artinya kan lulusannya sedikit, kebutuhan dunia kerjanya kan berarti peluang untuk bisa dapat yang ini kan makin dikit nih. Gimana, Mbak? Iya itu betul Mas. Jadi yang pertama itu ketersediaan dari sumber dayanya. Sumber daya. Ya. Kalau kita bilang farmasi terus meluluskan apoteker gitu kan beda dengan misalnya fakultas ekonomi, hukum, bahkan even psikologi gitu kan ya. Farmasi kan. Visip waket visip. Gitu. Jadi ketersediaan tenaga yang kompeten untuk di bidang ini gitu. Terus kemudian juga ini loh, kalau saya ngelihat itu kan pengobatan itu kan sama seperti penyakit yang mengikuti penyakit yang bermutilasi. Kok mutilasi bermutasi gitu loh, berkembang terus kayak gitu. Nah, ini kan berarti ilmu dunia farmasinya itu, farmakologinya mungkin istilahnya, itu kan harus ngikutin terus gitu kan, berarti harus risetnya harus update gitu. Nah, padahal kalau kita bicara riset itu kan sebenarnya pasti tidak butuh sesuatu yang effort yang lebih gitu. Jadi bisa jadi biaya tinggi seperti itu. Terus kemudian juga karena itu cara memproduksinya, inovasi teknologi untuk menciptakan obat-obat barunya itu pasti juga hal yang sangat mengikuti dengan perkembangannya tadi gitu Mas. Dan karena itu maka orang yang ada di balik layarnya itu kan harus agak spesial gitu. Dan kalau kita nanti bicara ada talent manajemennya juga di sini, itu nyari talentnya itu gimana gitu. Sementara farmasi ya wis dari itu ke situ kayak gitu loh. Kalau yang misalnya orang kerja di perbankan gitu kan sebenarnya ini banyak ya, jenisnya banyak. Terus kemudian di sektor yang lain juga banyak. Nah, kalau ini kan juga agak terbatas. Nah, mungkin itu sih kalau bayangan saya. Ya, silakan ditanggapi Mbak. Apakah memang sesulit itu? Meskipun di awal Mbak Yosi udah bilang bahwa kalau Meiji itu lebih ke padat modal ya. Artinya kebutuhan rekrutmennya itu tidak sebanyak manufakturing yang lain gitu. Tapi apakah memang benar cari sumber dayanya itu sulit? Saya rasa sih sekarang dengan banyaknya, sekarang banyak Pak kampus baru lulusannya yang punya juga farmasi. Dengan farmasi. Kalau untuk farmasi saya rasa sih masih bisa untuk di ini. Dan lulusan yang baik itu juga banyak gitu ya, kampus-kampus yang ternama banyak gitu. Salah satu kendalanya pada saat kami melakukan rekrutmen ini adalah kadang-kadang kan yang apply itu banyak gitu ya, tapi kami kan juga harus sort gitu dan lain sebagainya, disortir gitu, yang match itu menjadi berkurang gitu ya. Mungkin yang apply itu bisa jadi sampai 700-800 gitu, tapi sebenarnya yang begitu disortir, difilter yang sesuai ya. Kan sebenarnya pada saat saya itu sebenarnya kadang merasa kalau diri saya kayak mak comblang sih sebenarnya Pak gitu ya. Kan untuk mencari kandidat atau talent yang baik untuk kebutuhan perusahaan ini mirip kayak mak comblang sih Pak gitu. Karena harus match antara yang perusahaan butuhkan dengan kandidatnya, ini kan harus dikawinkan, ini harus cocok gitu. Dan kalaupun udah cocok, ini sustain enggak gitu ya. Ini bertahan lama enggak? Ada yang cocok tapi udah setelah ini enggak gitu. Itu kadang-kadang bukan berarti kandidatnya enggak baik atau apa gitu ya. Mungkin memang ada hal yang enggak match, atau mungkin ada goalnya dari orangnya sendiri, kayaknya ini bukan yang pekerjaan yang saya inginkan, itu juga ada gitu. Cuman yang ke arah semakin kesini adalah tantangan untuk perbedaan generasi itu. Antara perbedaan generasi ya, itu ada di mana-mana ya. Oke, nanti kita bahas, kita break dulu ke iklan. Sebelum break tadi sempat disinggung oleh Mbak Yosi soal lintas generasi ya. Dan ini kan bukan spesifik, ini kan umum banget dialami oleh banyak, dan kita sudah membahasnya juga beberapa kali gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya di perusahaan farmasi sendiri, kalau bicara soal tantangan terberatnya untuk rekrutmen itu apa Mbak? Termasuk juga mungkin silakan dijelaskan kalau ya paling susah itu ya karena ada yang masih Gen X, ada yang harus masuk sudah Gen Z atau gimana? Saat ini ya itu sih Pak.
Sebenarnya apakah itu kesulitan apa enggak gitu ya. Tapi memang zaman pasti ada perubahannya gitu. Dan memang suka nggak suka kita harus belajar dengan perubahan kan, yang katanya kutipan itu kan tidak ada sesuatu yang tetap ya kecuali perubahan itu gitu sendiri ya. ya. Dan memang dengan perubahan itu memberi kita kesempatan untuk selalu belajar yang seperti itu. Coba kalau nggak ada itu ya mungkin yang generasi yang lama seperti saya ya udah ini cukup gitu. Mungkin dengan ada yang seperti itu selalu ada tantangan baru gitu. Dan mungkin dengan adanya generasi yang baru seperti itu kita jadi belajar juga gitu ya. Dan kita juga belajar juga bagaimana melakukan kolaborasi dengan karakter spesifiknya gitu ya. Setiap generasi kan pasti ada karakter spesifiknya gitu ya. Dan untuk mereka mungkin sisi positifnya mereka dengan teknologi itu sangat fast banget. Penguasaannya dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah sisi-sisi yang positif gitu ya. Sementara sisi-sisi yang mungkin mereka pasti kami pun mungkin dari generasi yang lama mungkin dipandangnya dari generasi yang muda, loh gini aja kok nggak bisa gitu mungkin ya. Kalau komposisi seperti apa Mbak Yosi kalau boleh tahu? Komposisi karyawan dari sisi generasi tadi itu. Artinya X-nya itu masih ada kah? Tinggal 10% atau gimana? Masih sekitar mungkin X-nya yang up itu mungkin sekitar 25-an. 25%. Gitu. Yang milenialnya mungkin yang medium middle gitu ya. Ya tengah-tengah 50 gitu. 50 sisanya sisanya yang sangat baru fresh graduate itu sekitar 20. Jadi 20. Komposisinya masih ya well balance gitu. Iya, well balance cuman maksudnya well balance dengan tapi mudanya lebih banyak. Iya, Bu Novi itu well balance kan kata Mbak Yosi ketika ngobrol di sini, tapi aslinya ya nggak well balance banget gitu ya. Tapi kalau maksudnya nggak semudah itu juga menanganinya gitu kan. Saya masih ingat ketika kita ngobrol dengan teman-teman dari Cokro Bersaudara. Oh iya. Yang kemudian seniornya itu nggak mau ngajarin anak-anak baru ketika dandani apa gitu ya. Nah, apakah kira-kira Bu Novi memprediksi itu juga akan terjadi di Meiji, di perusahaan farmasi, bukan cuma Meiji? Iya. Itu bisa jadi Mas, sebenarnya karena apa ya, terlepas dari industrinya, itu secara alami kebanyakannya yang saya temui orang-orang yang senior itu tidak bersedia untuk bagi ilmunya. Gitu. Jadi even mereka tahu mereka akan pensiun, di mana mereka harus ngader yang baru. Nah, mereka ini justru menyembunyikan ilmunya karena kalau diajarkan itu nanti mereka ini nggak direken gitu ya. Jadi akhirnya yang pinter bawahannya kayak gitu loh. Seperti itu. Nah, itu kalau menurut saya bukan hanya untuk di Meiji ya prediksinya, tetapi di kebanyakan tempat memang seperti itu. Sekarang kita coba uji ke Meiji ya. Kan ada lintas generasi tadi sudah ada komposisinya. Apakah memang kecenderungan itu masih terjadi, Mbak? Artinya yang ini bertanya person to person atau maksudnya person itu dalam artian apakah total secara keseluruhan di perusahaan ataukah karakter orang? Kalau karakter orang kadang-kadang artinya kalau misalnya mau generalisasi, kalau karakter orang yang seperti itu cukup besar dari yang 25% tadi, berarti kan memang iya gitu. Tapi monggo silakan. Faktanya di lapangan kayak gimana kalau di Meiji? Faktanya di lapangan memang benar kayak begitu. Ada beberapa karakter orang tertentu yang memang tidak terlalu share ada Pak gitu. Tapi kalau untuk secara total gitu ya, misalkan si ini akan pensiun dan akan digantikan dengan ini gitu. Mereka oke aja, welcome untuk ngajarin ke yang muda-muda. Mengajarkannya itu masih ada. Mungkin karena kami juga banyak di-lead oleh sistem juga. Sistemnya itu kalau farmasi ini kan dokumentasinya itu harus disiplin banget gitu ya Pak ya. Kalau seandainya misalkan ada karena karakter orangnya ini nggak mau share gitu ya, kami masih punya dokumentasinya apa aja gitu, dan selalu biasanya ada acara yang namanya misalkan dia menyerahkan tugasnya ke ini gitu ya, ada serah terima tugas, ada listing tugas gitu. Terus ada semacam kalau di farmasi itu kami training gitu, bahkan 1 bulan sekali itu selalu ada yang namanya training day. Kami menyisihkan 1 hari ada training day untuk
membekali karyawannya dengan skill gitu. Oke. Meskipun itu cuma reminding atau Ya, review dari apa yang sudah dilakukan. Karena Gitu ya? ada faktor risk besar Pak gitu. Kalau kami menghadapi kadang misalkan ada audit, ada apa, biasanya mungkin teman-teman yang farmasi itu sangat fasih di audit. Kalau nggak di audit sini, di audit sana. Karena kami pemerintah juga ekspor ya Pak ya. Iya, Jadi iya. auditnya ada BPOM, ada yang dari BPOM-nya Jepang juga gitu. Ada dari dinas kesehatan. Dari pemerintah Indonesia ada audit yang misalkan ada yang mau memproduksi obat yang bikin kita gitu ya. Dia jadi investornya dan lain sebagainya. Yang invest untuk produknya itu ya kami harus menjalani serangkaian audit yang itu sudah terstandarisasi. Jadi untuk proses tertentu enggak, ini rahasia aku, itu agak susah mungkin. Karena Jadi delete ada sistem. Iya, save by the system ini. Iya, save by Kalau the orang system. tinju itu kan save by the bell gitu ya. Tapi kalau ini save by the system. kita bicara karakter orangnya dengan gennya Sama ini, aja gitu ya. apakah ada gitu ya yang nggak mau share ya? Namanya karakter itu apalagi Selalu dia. akan ada gitu. Oh saya tua enak banget mungkin. Saya udah lama gitu ya. Ya mungkin ada yang seperti itu. Tapi karena sistem kita run seperti itu terdokumentasi dengan detail ya, ini listnya ini gitu, job desk ini ya ini harus diserahkan gitu. Dan mungkin ada semacam multitasking juga gitu. Jadi kalau yang satu ngambek gitu kan kita harus kerja profesional juga gitu. Oh, ada Mungkin yang ada ngambek ya. kan, Nggak, seandainya ini menjaga risk seandainya. untuk kalau ada yang ngambek gitu ya, nggak mau share gitu. Ada yang tim kita bekerjanya secara tim sih Pak. Gitu, kebayang. Ya, Jadi ya. ada SOP-nya jelas, Ada terus SOP. kemudian apa yang dilakukan terdokumentasi gitu. Ya, dengan terdokumentasi itu misalkan Bisa ya, di-trace gitu ya. Iya, terus iya. dan seandainya nggak ini mungkin, atau kadang-kadang yang masalah kami itu karena waktu yang misalkan saya lagi nggak bisa, mungkin kalau atasan lagi nggak bisa coach nih karena ini harus handle ini belajar dulu dengan ini dokumennya yang ini SOP-nya harus ada sih Pak. Iya. Soalnya kalau farmasi itu ketat banget untuk Betul, SOP. karena keketatan itulah yang membuat lintas generasinya memang tidak terlalu bikin masalah dalam tanda petik ya. Ketimbang Tapi kalau perusahaan-perusahaan. masalah seperti itu ya, mungkin kalau yang tua merasa ini kok sekarang kok nggak nyapa ya yang muda-muda kayak dulu. Itu ada. Iya, saya juga Kurang punya- dihargai kayak gitu ya. Tapi bosnya itu ya, saya punya teman bos itu yang anak buahnya di depan-depanan gini ya. Terus izin itu pakai email itu ya ada yang tersinggung, padahal kan tidak ada apa-apa tuh. Kenal Bu Novi? Kenal. Iya, kenal ya. Pernah cerita ya. Ya. Bu Novi, kalau melihat yang ada di Meiji ini, apa komentarnya? Ya, ini kalau di bahasa yang lebih ininya itu knowledge managementnya itu sudah tertata dengan baik gitu. Jadi knowledge management itu kan sebenarnya adalah knowledge itu segala sesuatu yang ada di sebuah organisasi gitu ya. Baik knowledge-nya itu eksplisit yang masuk ke dokumen, SOP, ketentuan-ketentuan maupun yang tacit yang melekat ke orang. Nah, ini saya lihat bahwa di Meiji ini sebagian besar ini knowledge-nya itu sudah terdokumentasi, artinya itu bisa dibaca dengan baik, terus kemudian dipahami, kemudian bisa menjadi panduan kalau misalnya seorang berhalangan atau kemudian ada trouble, bisa tracing masalah-masalah sebelumnya dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, seperti itu. Nah, saya lihat ini kalau bahasanya itu knowledge managementnya sudah dilakukan dengan baik, dan karena terutama ini adalah sebuah industri farmasi di mana aturannya itu pasti sangat ketat karena dia memproduksi obat yang akan masuk ke tubuh manusia untuk menyembuhkan dari sakit, sehingga memang saat itu secara ketentuannya rigid seperti itu, sehingga kita masalah yang tadi itu ketidakmauan untuk sharing informasi dan sebagainya ya sudah teratasi dengan hal-hal itu. Mungkin hanya sedikit aja hal-hal yang misalnya berkaitan dengan jam terbang itu yang enggak jam terbang itu artinya misalnya mungkin diperbaikan mesin gitu ya. Kalau misalnya kayak ramuan-ramuan dan sebagainya itu kan sudah terdokumentasi. Tapi kalau formulasi dengan formulasi kan sudah pasti ada. Nah, ini aja yang mungkin yang
menyelesaikan mesin perbaikan mesin yang kayak gitu-gitu ya. Yang masalah-masalah khusus gitu aja ya, mungkin yang benar-benar tergantung jam terbang gitu ya. Mesin yang seperti apa? Mesinnya produksi. Mesin produksinya Mesin produksi gitu. Mungkin kan kalau teknisinya itu makin sering memperbaiki, dia jadi tahu oh yang memang harusnya begini, tapi mungkin ada trik lain yang dia bisa terapkan yang mungkin anak yang baru tadi itu belum junior tahu. yang belum tahu karena jam terbangnya kurang mengenal itu. Kalau di tempat kami biasanya nggak boleh pegang kalau dia nggak lulus trainingnya itu. Oh, jadi lagi-lagi safe by the system karena ada training duluan gitu ya. Ada kualifikasi tertentu untuk dia bisa menempati jabatan tertentu gitu ya. Bahkan untuk seorang operator yang mungkin kalau ada hal yang menurut saya waktu itu simpel. Ada satu profesi gitu ya. Namanya itu operator inspect gitu. Yang dilakukannya hanya duduk dan mengamati kapsul yang berjalan gitu ya Bu ya. Dan itu mungkin ada operator kami yang tahunan di situ dan duduk dan hanya mengamatin aja. Itu pun membutuhkan kualifikasi tertentu kalau untuk di farmasi gitu. Untuk bisa duduk dan mengamati adanya defect enggak yang ini tuh dia butuh 2 tahun Bu. Itu di matanya dipasangi apa sih? Karena kalau saya ya Bu, mungkin kalau saya di situ menjadi operator tuh enggak lulus Bu. Enggak lulus Karena, ya. Iya, saya bisa bayangin betul. Bisa dibayangkan. Boring banget gitu loh. Satu boring gitu. Selain itu mungkin ada yang file itu seperti kaca kecil gitu isinya obat. Karena antibiotik kami biasanya antibiotiknya ini enggak cair Bu. Bentuknya serbuk gitu. Nanti kalau mau dipakai baru dikasih larutan dan dicairkan gitu ya. Itu ada operator inspek kami itu yang bisa menemukan ini ada titiknya, ada ini. Saya enggak nemu. Dan mungkin dengan itu yang namanya kompetensi gitu ya. Mungkin pekerjaannya sederhana seperti tapi tidak sesederhana itu gitu. Itu yang namanya kompetensi dan dia harus 2 tahun untuk bisa lulus itu gitu. Apalagi nanti kalau operator engineering mesin. Jadi di-guide dengan trainingnya dari training awal sampai training teknis yang harus dia kuasai apa. Kalau udah gitu dia baru bisa dilepas biasanya. Dan ini di coach oleh atasannya dan lain sebagainya. Langsung dari orang-orang Jepang atau orang kita sudah ada? Orang kita Jepangnya hanya untuk advisor aja ya. Oke. Baik, makin menarik. Tapi kita masih punya satu sesi, tenang saja. Kita break dulu ke iklan. Kita berbagi dengan sahabat-sahabat Merkuri ya, supaya terjawab juga rasa ingin tahunya. Ada Ibu Ima, ini pertanyaannya untuk Bu Novi. Sebagai pakar SDM. Waduh, ini ikut Mas Aldi pakar. Ya. Anak saya ini, kata Bu Ima ya, lulusan SMK Farmasi. Karena kendala biaya tidak bisa menyelesaikan kuliah di farmasi. Tapi untuk tetap bisa berkembang, apa sertifikasi yang bisa didapat bagi anak-anak SMK Farmasi? Mungkin Mbak Yosi kalau tahu mungkin bisa. Mungkin lebih tahu Bu Yosi ya. Iya, bisa bantu. Kalau anak-anak SMK kalau kayak gini. SMK ini soalnya saya nggak pernah. SMK Farmasi. Pinginnya sih ngelanjutin ke karena S1. kendala, iya. Karena nggak punya kendala dulu ya, nggak bisa lanjut. Nggak bisa ini gitu. Kalau dulu ya ini baru aja berubah sih Pak gitu. SMK Farmasi ini kalau di tempat kami cowok bisa jadi weyer gitu. Weyer itu apa? Weyer itu bagian penimbangan obat gitu. Tapi saya rasa sih tidak perlu berkecil hati gitu. Oh ya ini anak saya nggak bisa melanjutkan SMK Farmasi aja gitu. Justru karena SMK Farmasi itu saya dulu tuh kalau nyari itu susah loh. SMK Farmasi gitu ya. Gitu ya? Iya, karena waktu itu nggak banyak gitu. Kalau sekarang sudah banyak SMK Farmasi, tapi juga kebutuhan untuk SMK Farmasi itu banyak gitu. Artinya kebutuhan dunia kerjanya cukup banyak gitu ya? Iya. Lowongan kerjanya cukup banyak? Kerja SMK Farmasi ini spesifik Pak gitu. Jadi yang membutuhkan itu sekarang itu saya lihat ke depan kan banyak pemerintah ke depan kan pengen bangun, kadang ngitung ya jumlah penduduk saya sekian, rumah sakitnya kok sekian gitu ya. Ini kayaknya rasionya kurang gitu ya. Nah ini sebenarnya lahan untuk rekan-rekan yang SMK Farmasi, maksudnya nggak perlu berkecil. Ini kayaknya saya nggak bisa deh, masih ngelanjutin sampai D3. Gak apa-apa, mungkin kerja dulu gitu. Kerja dulu bisa ya. Kerja dulu dan sekarang ini ada yang rekan saya yang dia itu dari farmasi
terus kemudian kerja dulu gitu. Dia baru ada uang yang melanjutkan lagi. Sekarang itu ada yang sekolah jarak jauh, dan dengan adanya pandemi mungkin banyak sekolah-sekolah yang menawarkan online gitu, atau kelas karyawan gitu. Ini nanti kalau misalkan dia sambil bekerja malah misalkan, tapi memang butuh will yang kemauan yang besar, tapi saya rasa sih tidak ada yang tidak mungkin gitu ya gitu. Banyak yang karyawan saya yang dulu dari SMK Farmasi kerja dulu, mengumpulkan tabungan, terus habis itu ada rezeki gitu ya, sekolah lagi lanjut gitu. Kalau dia cukup sampai D3 ya mungkin D3 dulu gitu. Setelah itu diakui kan setara dengan pendidikan tinggi, ada rezeki lagi sekolah lagi S1 ya. Sekolahnya di Surabaya Pak, dia kerjanya di tempat saya, itu sekolahnya setiap weekend gitu, dan itu selama berapa tahun gitu. Saya rasa jadi memang butuh effort, tapi ya butuh effort, tapi saya rasa tidak ada yang nggak mungkin. tidak mungkin. Dan gitu kalau dengan dunia kerja, saya rasa sudah ada rezeki masing-masing. Walaupun ini anak saya kok SMK, oh Bu ya nyari di sana gitu, selama dia berprestasi ya nyari juga banyak. Gitu ya, oke. Dan mau metani juga ya, metani itu istilahnya mencari-cari, oh ini ada ternyata, itu ya selalu ada rezeki. Oh, ya. Artinya memang tergantung keuletan ya. Betul. Untuk terus mencari. Berarti kalau seperti itu mungkin kayak di apotek gitu, ada apotek ya? Mencari ya, kayak apotek. Di klinik-klinik kecantikan itu juga perlu. Nah, itu kalau di klinik-klinik kecantikan gitu perlu sertifikasi nggak ya? Misalnya untuk beauty konselornya itu harus punya sertifikasi atau apa gitu, perlu nggak ya? Untuk SMK Farmasi Mas, saya rasa sih di unit farmasi biasanya kadang klinik kecantikan ada farmasi kecilnya kayak gitu. Dia bisa mendampingi yang apa. Dan di sana nanti membuka wawasan juga, dia bisa cari kelas yang karyawan dan itu bisa upgrade. Gitu. Ya, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo silakan Pak. Sumarwito. Nah, ini ya, lu farmasi itu apa harus dia itu sudah separuh jalan dia ke SMK Farmasi? Kalau dia itu nggak lulus, atau mungkin dia itu jadi pesuruh atau apa di apotek, apa di gudangnya farmasi atau gimana, kan otodidak ya. Tapi dia ngerti itu bisa lebih pandai nggak daripada orang yang sudah S1-nya farmasi. Kan nggak tentu, orang itu kadang-kadang kebiasaan ngerti nimbangnya atau apa dia tergantung apa itu IQ-nya dia itu gimana. Jadi kan jadi jangan terus aku nompo yang sudah S1 farmasi tapi aku harus nompo atau yang sudah sekolah farmasi. Mungkin dia cuma lulusan SMP tapi dia punya jiwa farmasi. Itu ada yang gitu loh. Jadi nggak tentu. Seperti penyiar semua kan gitu juga. Orang itu kan tergantung orangnya. Apa betul begitu menurut pendapat saya? Menurut pendapatnya Mbak ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Jadi ada orang yang memang secara skill itu tidak terkait dengan pendidikannya gitu ya. Jadi sekolah formalnya enggak langsung ke farmasi tapi gitu. Dia punya pengalaman mungkin jadi pesuruh tadi itu atau jadi dibandingkan dengan yang sekolah formalnya sudah di farmasi gitu farmasi. kan. Apakah memang benar seperti itu? Itu yang ingin Pak Sumarwito mencari pembenarannya gitu. Gimana Mbak Yosi? Baik, Bapak kan bertanya gitu. Ini orangnya canggih banget karena pengalaman kerja gitu. Sebenarnya kan apakah ini enggak dihargain? Bisa jadi dihargain Pak gitu. Karena ada yang dia sudah lulus S1 tapi kalah sama yang operator kami yang mungkin yang dia hanya SMK tapi langsung bekerja karena kondisi ya, misalnya finansial dan lain sebagainya, tapi dia udah lama di situ dan menguasai banget gitu. Tapi kami juga harus adil juga kan ya, dia sekolah ada effort, ada ini gitu ya, tentu ada struktur yang
ininya untuk pendidikan, background pendidikannya berbeda itu ya tentu harus dihargain juga gitu ya. Tapi kami juga menghargai ada yang dia menjadi pimpinan karena dia berangkat dari awal gitu, tapi setelah itu dia mengupgrade dirinya. Jadi saya rasa sih kalau bertanya terkait ya apakah kasarannya misalkan perlu ijazah enggak gitu, ya perlu gitu karena lebih baik kan kalau dia itu mendapat ilmunya yang sudah disahkan oleh satu institusi tertentu legal gitu jadi ya. ini legal gitu, ada buktinya ini loh saya udah lulus gitu. Kalaupun memang misalnya karena kendala dia masih nggak bisa untuk ini, nggak apa-apa, simpan itu sebagai pengalamannya karena itu kompetensi gitu ya. Kompetensi ini pendidikan itu menyumbang untuk kompetensi, tapi ada pengalaman yang juga ada bakat juga, orangnya nggak sekolah tapi bakat banget gitu ya untuk itu juga bisa. Tapi alangkah lebih baik kalau ada rezeki, sekolah-sekolahnya sekarang itu kan ada yang online dan lain sebagainya, dapat ijazah, dengan itu menguatkan Betul. kompetensinya Ya, paham. Jadi saya memahami apa yang disampaikan oleh Mbak Yosi bahwa apalagi perusahaan, apalagi farmasi ya, kan nggak bisa main-main cuman melihat Aldi ini pinter iki Mas ya, ini iso gawe obat iki yo, tapi kan secara buktinya apa? Sertifikasinya itu seperti apa itu yang mungkin itu kan. Jadi tetap aja kayak begitu ya. Ada komentar Bu Nafi? Nggak ada ya? Sudah. Oke, kalau gitu saya ke pertanyaan berikutnya dari Pak Dino. Untuk di Meji sendiri, apakah terbuka kesempatan bagi anak-anak farmasi S1 dan SMK farmasi? Berapa perbandingannya? Apakah hanya S1 farmasi? Oh, ini Pak Dino Informasi juga ingin menanyakan. tadi. Ya, kalau peluang untuk diterima itu apakah memang harus strata 1 atau bisa juga dari anak-anak SMK? Ya, apakah bisa SMK farmasi? Satu, pertama harus ada vakansinya dulu gitu ya. Harus ada vakansi. Kebutuhan lowongannya ada lowongan dulu gitu. Lowongan ini dari user yang membutuhkan dan lain sebagainya. Saat sekarang masih belum ada. Saat sekarang kebetulan kami terpenuhi semua. Gitu. Masih terpenuhi. Oke. Cuman sekarang kadang kami juga harus upgrade dengan regulasinya juga untuk. Kalau dulu SMK farmasi di tempat kami ini untuk penimbangan, terutama yang laki-laki gitu ya. Kalau sekarang regulasi dari pemerintah mempersyaratkan kalau untuk WIR ini harus D3 farmasi. Gitu. Oh, udah naik ya ini naik ya. lagi gitu ya Pak. Gitu. Jadi kalau mau yang seperti itu, kadang ada user yang membutuhkan ini, butuh untuk operator ini. Oh iya, berarti artinya kualifikasinya apa? Dan itu pun untuk kualifikasi kami juga bukan hanya sekedar usernya aku maunya ini, nggak bisa. Tapi kalau untuk farmasi ini ada kualifikasi personelnya Pak gitu. Ada aturannya, ini harus dipenuhi dengan jurusan dari ini itu ada guideline dari ini ya dari BPOM atau Dinas Kesehatannya. Iya, artinya ada regulasi yang mewajibkan itu. Jadi kami kena regulasinya itu. Dan kami perusahaannya komplain, jadi mempertimbangkan dengan itu dan ini ada guideline. Jadi Pak Dino bukan tidak ada, tetapi Meji juga mau nggak mau, suka nggak suka tidak bisa melanggar aturan yang ada gitu ya. Kalau misalnya memang persyaratannya itu harus D3 minimal, ya SMA farmasinya tapi, harus. Tapi kalau bertanya ada nggak untuk lowongan pekerjaan ini di perusahaan farmasi lain, tinggal di set aja Pak, di Petani itu. Saya rasa masih akan ketemu. Masih akan ada ya. Ya kebetulan kalau Meji karena PMA jadi persyaratannya lebih ketat begitu ya. Atau Bu Novi mau ngasih masukan ke Pak Dino ini? Gini, bisa jadi ini memasukkan surat lamarannya kepada perusahaan farmasi dan di sana dituliskan sebagai untuk bank data. Artinya kalau untuk bank datanya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu mereka butuh, itu mereka bisa dipanggil. Karena kan seringkali bagian rekrutmen itu kan tantangannya itu di deadline waktu ya, timeline kandidat itu harus dicapai, dan seringkali mereka punya database gitu yang kemudian database yang kemudian ini akan dikeluarkan gitu ketika ada permintaan, mereka sudah ready gitu sehingga nggak harus proses lagi dari awal mulai dari pasang pengumumannya seperti itu. Nah itu yang mungkin bisa dilakukan, dan kalau menurut saya, pengamatan saya, anak-anak muda sekarang itu
Gini, saya pun mengalaminya. Kadang saya itu berpikir dengan mindset saya sebagai orang dengan di zamannya dulu gitu. Jadi kalau nyari kerja begini, kalau wawancara begini gitu ya. Dan kemudian itu yang kadang kita kasih tahu ke anak-anak. Nah, padahal zamannya sudah beda ya. Anak-anak sekarang itu ternyata kalau dari pengamatan saya sih sebenarnya mereka itu lebih cermat untuk ngelihat hal-hal lain. Justru ke ketergantungan mereka kepada gadget, jika memang itu dipakai dengan benar, itu sebenarnya mereka itu mencari informasi-informasi yang sangat relevan dengan apa yang dia cari, itu lebih mudah gitu Mas Adi. Gitu. Dan kalau mereka nyari itu setahu saya ngelihat dari anak saya itu akan mereka mencarinya sampai detil gitu. Jadi yang sesuatu bahkan saya nggak sampai mikir ke sana karena ya terus akhirnya saya menyadari bahwa ini adalah pikiran orang tua yang sudah beda zaman banget gitu. Iya. 2 dekade atau bisa jadi 3 dekade dengan anaknya yang dipakai di zaman sekarang kayak gitu. Jadi sudah sangat berbeda. Jadi Bapak ini tadi kan ada Bu Irma, ada siapa barusan Pak Dino gitu. Seringkali itu tadi kan mengkhawatirkan putra-putrinya dan saya juga seringkali dapat tolong anak saya mau kerja gitu ya. Nah, itu saya tuh merasa bahwa lu nggak usah gitu, anakmu ini pasti punya cara lah gitu. Ini orang tua aja yang gatelan gitu. Iya. Nggak sabar kepingin anaknya kerja di mana mau ditanya-tanyakan. Padahal anak sekarang itu sudah luar biasa lah jalurnya kayak gitu. Ya. Oke, ini penguatan dari sesama orang tua ini ya. Oke. Mbak Yosi, kalau ditanya kalau boleh belajar dari Meiji untuk program-program pengembangan karyawan yang selama ini dilakukan, kalau untuk industri farmasi ini yang paling penting itu apa, Mbak? Program pengembangannya apa? Pelatihannya seperti apa gitu? Kalau boleh tahu. Saya rasa sih akhirnya setelah menyimpulkan sekian lama sih, yang terpenting itu adalah kita nggak berhenti belajar gitu. Berhenti belajar ya? Iya, karena apa Pak? Kadang itu kita kan merasa ini kayaknya kita udah nguasain deh ini. Ternyata regulasi berubah gitu Pak. Dunia sekarang ini kan sangat istilahnya kan ada VUCA itu Pak. Cepat sekali dinamisnya itu dinamis banget gitu. Seperti saya pada saat saya masuk itu dulu generasinya masih misalkan karakternya agak beda dengan yang kandidat yang saya hadapin sekarang yang lebih mereka pegang gadget, informasi cepat. Tiba-tiba kalau zaman dulu ya awal-awal saya masuk itu masih lowongan itu masih ya walaupun sudah di internet tapi tidak secepat sekarang. Kalau sekarang itu lowongan pasang itu sudah sampai kemana-mana dan saya tiba dalam hitungan 1 hari itu saya sudah menerima hampir 1.000 Pak gitu. Pada saat misalkan kami ada lowongan kayak gitu dan itu sangat cepat banget gitu dan kata saya sekarang ya informasi sekarang ya cepat sekali ya gitu. Artinya terbantu banget ya dengan platform online sekarang itu sangat terbantu. Ada 2 sisi sih Pak, antara terbantu juga kalau kemampuan kita mengatasin atau skill kita mengatasin ya kurang itu jadi tantangan tersendiri. Terbengkalai juga. Gitu ya kesannya jadi wah kayak kira gitu. Ya, karena tapi sekarang kan sudah ada filter Pak. Kalau untuk teknologinya itu sudah oke, karena kadang-kadang kan kita lowongan kerja yang teknologi yang pakai misalkan dia mengisi form secara online gitu. Kalau zaman dulu kan kita kan hard copy harus buka satu-satu. Kalau sekarang sudah di sort aja udah di sort jadi gitu. Jadi memang lebih memudahkan. Iya. Kalau yang artificial intelligence begitu sejauh mana bisa membantu? Sangat membantu kami sekali. Untuk apa Mbak kalau boleh tahu di Meiji? Untuk rekrutmen itu kan kalau saya dulu ya awal-awal misalnya terutama untuk posisi operator banyak hard copy-nya Pak. Tapi kalau misalkan tenaga apoteker pun kan manual dengan email satu-satu. Kalau sekarang sudah ada aplikasi dan lain sebagainya itu dalam hitungan berapa kan kami hanya pasang kualifikasinya yang kami butuhkan dia akan mensortir sendiri dia gitu ya dengan kecerdasan ininya ya. Dengan ini sekarang kan aplikasi banyak yang seperti itu. Jadi kami bisa mencarinya cepat. Cuman tantangannya ada lagi yang lain gitu ya. Masalah generasi itu tadi. Karena kan kalau generasi sekarang ini karakteristiknya saya rasa agak berbeda gitu ya. Kalau zaman dulu gitu ya
cool-cool aja. Kalau sekarang itu banyak sekali, Bu kalau nggak gini gimana? Dan mereka lebih proaktif gitu. Lebih proaktif, oke. Jadi mereka bisa tanya sampai detail, ini kalau kayak gini pekerjaannya gimana? Kalau zaman dulu Pak, kalau bekerja, ya syukur keterima kerjanya, alhamdulillah. Kalau sekarang, jobdesknya apa Bu? Gitu. Ini bagaimana? Dan tanya Kesannya kayak kita. orang nawar-nawar gitu ya. Ini baru kerja udah nawar-nawar, pengen digambarin gitu ya. Kalau di Kalau kantor itu sih saya senang kalau ada yang bertanya seperti itu. Artinya dia kritis untuk Iya, iya. yang dia mau gitu. Cuman kalau yang agak mengganggu itu adalah rate, misalkan rate gaji di sini berapa gitu ya, nominalnya berapa. Tapi kok saya nggak melihat ya kompetensinya ini mana dulu. Maksudnya nggak bunyi gitu loh. Lah yang seperti itu. Tapi saya rasa sih teman-teman HR juga menghadapi yang sama yang gitu sama, ya. betul, Yang, betul. "Ih, kok kami tuh nggak apa-apa kamu menawar itu, tapi bunyi dulu gitu." Confidence-nya oke gitu Iya, ya. iya. Meskipun Tapi skillnya confident banget sih. iya, confidence banget kan, itu oke sebetulnya. Ya. Tapi ya kadang-kadang nggak oke untuk ya apa namanya kalau memang kompetensinya kurang gitu ya. Iya. Oke. Bu Novi mau Mungkin apa? Bu Novi lebih tepat Iya. dengan banyaknya kan. Dari apa yang kemudian sudah disampaikan secara terbuka oleh Mbak Yosi ini, apa kemudian yang kita bisa tarik sebagai sebuah benang merah ketika bicara soal industri Farmasi ya. Ha. Jadi kalau ngelihat industri farmasi yang mungkin saya sendiri sebelumnya itu masih awam gitu ya, masih awam. Ini buat saya ini jadi tergambar profesi-profesi atau nama-nama jabatan yang mungkin tidak biasa gitu ya, yang nggak ini. Dan kalau ngelihat dari peruntukannya, jadi dari hasil akhirnya itu kan sebagai sebuah obat yang digunakan untuk menyehatkan orang, menyembuhkan orang, sehingga bisa dibayangkan bahwa pasti prosesnya akan sangat detail, sistematis, terus kemudian rigid banget seperti itu. Iya, karena ada regulasi. Iya, ada, dan itu pasti diawasi dengan regulasi-regulasi dan berbagai macam audit untuk memastikan bahwa tetap dijalankan sesuai dengan ketentuannya seperti itu. Dan ya tantangannya makin besar karena tadi itu anak-anak sekarang itu bisa jadi kalau kayak Bu Yosi tadi sempat ceritakan bekerja mulai tahun 2010 sampai sekarang 2023 gitu ya. Itu kan 13 tahun gitu. Kalau mungkin anak-anak yang baru ini meskipun ini kok saya tidak terlalu yakin bahwa dia bisa masa kerjanya sepanjang itu gitu ya. Tapi kembali ke karakter saya rasa Bu. Yang steady juga ada. Yang steady gitu ada ya. Cari karakternya. Ya, mungkin lebih cocok yang karakternya yang steady gitu ya, yang namanya. Sebenarnya lebih ke arah yang tekun dia kalau farmasi lebih kayak seni ya, karena halus gitu ya. Maksudnya obat itu kita berhadapan dengan risk gitu ya. Kalau salah nggak teliti dan lain sebagainya, ini membahayakan. Salah naruh, jadi urutannya harus yang seperti itu. Bahannya tertukar itu kan ya jadi masalah besar di kemudian hari. Jadi memang diatur dengan disiplin gitu, dan harus lapor juga kalau ada kondisi itu. Istilahnya kalau di tempat kami hurinsu Bu. Hurinsu itu komunikasinya harus running. Misalkan kalau nggak ada ini, saya harus gimana gitu. Ada alur komunikasinya seperti itu, dilaporkan ke atasan, nanti diteruskan lagi gitu. Jadi komunikasi itu juga penting sih saya rasa. Oke. Oke, dan ini tadi untuk yang sekarang lulusan dari farmasi SMK itu rasanya nggak perlu kecil hati ya, karena SMK sih harusnya berbangga mungkin. Iya, karena spesifik SMK farmasi banget, karena dia spesifik gitu gitu. Tidak perlu kecil hati karena itu kalau dicari pasti ada lowongan pasti Bu. Pasti mudah, gampang cari kerja lah, lebih mudah cari kerja dibanding SMK yang lain. Dan catatan sungguh-sungguh itu tadi. Catatan sungguh-sungguh Setelah dia sungguh-sungguh gitu. Berdoa ya. Kadang seperti saya justru waktu misalkan mencari tenaga, saya yang mencari mereka gitu. Gitu. Karena kami membutuhkan gitu. Jadi Oke. ya rezeki itu nggak akan kemana, saya rasa. Terima kasih untuk nasihat-nasihatnya. Ini tausiah singkat ini. Mbak Yosita. Betul, membesarkan hati tadi yang telepon-telepon. Oke. Baik, Bu Novi, sebelum kita mengakhiri, ada agenda yang ingin disampaikan
mengingatkan saja mungkin agenda-agenda emisi terdekat. Iya, agenda akhir tahun ini. Jadi di Desember kita masih ada 2 pelatihan di tanggal 9 Desember dan 16 Desember. Yang 9 Desember itu pelatihan dan sertifikasi sekretaris. Lalu yang di 16 Desember itu pelatihan dan sertifikasi untuk public speaking. Oke. Nanti ada lagi di Januari, Mas Aldi. Januari ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih banget untuk Mbak Yosita Nila Dewi, HR Office dari PT Meiji Indonesia ya. Sama-sama. Sehat-sehat terus ya. Kalau tenggorokannya sakit sudah tahu harus minum apa ya. Ini Jahe ternyata. Oh ya, kalau Mbak sudah tahu. Oh dia jahe loh. Baik, terima kasih Mbak Yosi, sehat-sehat terus ya. Mudah-mudahan terima kasih ya. Sampai kita ketemu minggu depan ya. Oke, saya Aldi juga mohon pamit dari Dialog Solusi SDM. Kita ketemu lagi dalam talk show yang sama di hari yang sama minggu depan dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.